Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman di pertemuan kedua kita di mata kuliah pengembangan aplikasi basis data. Oke, di pertemuan kedua ini kita akan membahas ya terkait dengan apa saja sih yang nanti akan kita gunakan dari tahap awal ya teman-teman, yang perlu teman-teman siapkan. Kemudian kita akan mulai mencoba ya, sedikit mencoba untuk mengaplikasikannya. Jadi silakan teman-teman pastikan teman-teman sudah terhubung ke komputer ya. Nanti ya mungkin sambil melihat video ini bisa sambil praktek sekalian ya. Intinya kita nanti akan mengembangkan sebuah aplikasi ya dengan menggunakan basis data. Ya mungkin yang sebelumnya teman-teman sudah belajar menggunakan aplikasi desktop untuk atau aplikasi desktop yang biar terhubung ke basis data atau ke database ya. Nah sekarang kita akan mencoba membuat aplikasi web ya yang nantinya akan bisa terhubung ke database. Oke, saya lanjutkan dulu ini sedikit terkait dengan teori dulu ya teman-teman, penjelasan sedikit ya terkait dengan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, nah ada beberapa tahap yang perlu nanti teman-teman lakukan ya. Nah, di sini tahap pembentukan aplikasi basis data. Nah, tahap ini nanti teman-teman akan belajar beberapa tahapan ya. Disebutkan di sini beberapa tahapan. Nah, di beberapa tahapan ini teman-teman nanti akan mengenal yang namanya bahasa pemrograman yang baru ya. Mungkin teman-teman belum pernah menggunakan atau mungkin sudah pernah menggunakan. Nah, kita akan perdalam di sini ya, di sini. Kemudian ada database yang akan digunakan apa, mungkin sebelumnya pakai database A, sekarang pakai database B, atau yang sudah pernah menggunakan database ini kita akan perdalam lagi. Dan yang ketiga yang nanti akan teman-teman pelajari dan insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman yaitu tool pendukungnya ya. Nah nanti tool pendukung ini yang wajib ya, kalau menurut saya wajib, silahkan teman-teman bisa download tool ini ya. Jadi silakan gunakan laptop atau komputer dan pastikan komputer tersebut terkoneksi internet. Kalau memang belum bisa terkoneksi internet ya, memang suatu waktu teman-teman bisa meluangkan waktu ya untuk download beberapa tool pendukung untuk mata kuliah ini. Oke. Kita masuk pembahasan yang pertama. Di sini ada bahasa pemrograman. Nah, di mata kuliah ini bahasa pemrograman yang akan digunakan yaitu bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan PHP. Mungkin yang belum tahu ya, PHP itu apa sih? Bukan memberi harapan palsu ya. Si dia memberi harapan palsu ke teman-teman. Nah, bukan yang seperti itu ya. Di sini PHP atau Hyper Text Processor. Oke, jadi adalah sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena ini sifatnya open source ya. Teman-teman bisa mengembangkan untuk bahasa ini ya, bisa menambah, memperbarui source-nya. Nah, ini di sini keuntungan dari menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, kemudian ini definisi saja ya teman-teman ya. Teman-teman sambil nanti baca ya, saya includekan juga di di e-learning ya untuk materi ini ya. Nanti teman-teman bisa baca terkait dengan definisi dari PHP ini. Oke. Sampai ke 4 poin ini, PHP merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source tadi ya sampaikan. Nah, dan bahasa pemrograman PHP ini, nah di sini server side ya, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan sama dengan PHP. Nah, ini nanti PHP seperti ini. Ya, teman-teman mungkin nanti bertanya-tanya yang belum tahu ya, PHP seperti apa sih? Boleh sambil googling di silakan googling ya pakai di HP atau di laptop teman-teman ya. Silakan cari informasi terkait dengan PHP ini apa. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan lagi di tahap pengembangan atau di tahap mempelajari mata kuliah ini yaitu database. Nah, database yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu database MySQL. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah belajar menggunakan SQL Server atau sudah menggunakan MySQL. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi. Dan di MySQL ini bagaimana sih menerapkannya ke bahasa pemrograman PHP. Oke. Nah, MySQL ini definisi saja ya. Silakan teman-teman bisa baca ya sedikit tentang
definisi dari MySQL ini. Ya, MySQL juga sama, ini open source ya teman-teman. Ya bisa teman-teman bisa bebas untuk menggunakannya, mau untuk komersil atau non komersil ya. Ini MySQL ya, gambarnya lumba-lumba ya, ini mencirikan sekali MySQL. Oke, nah selanjutnya tool pendukung. Nah, tool pendukung apa saja yang perlu teman-teman download nantinya ya, ketika teman-teman ingin mengimplementasikan tadi database MySQL ke dalam bahasa pemrograman PHP, agar supaya aplikasi nanti yang teman-teman buat itu terhubung ke database MySQL. Oke, ini pertemuan ini termasuk dalam preparation ya teman-teman ya, persiapan menuju atau persiapan nanti dalam membuat aplikasi yang menghubungkan antara database dan aplikasi ya. Jadi fungsi-fungsinya apa saja yang memang membutuhkan database itu nanti perlu teman-teman akomodir ya. Jadi kita akan belajar bareng-bareng di sini ya. Dan tool-tool pendukung ya, ini nggak wajib sebenarnya. Kalau teman-teman punya alternatif lain dan teman-teman lebih mudah menggunakannya, lebih nyaman ya, silahkan teman-teman gunakan tool tersebut. Nah, yang pertama ada XAMPP ya, atau XAMPP lah gitu ya, udah hanya ya. XAMPP itu digunakan untuk apa? XAMPP nanti silahkan teman-teman browsing ya, XAMPP ya. XAMPP nanti teman-teman bisa download, dan ini digunakan untuk, jadi kalau menurut saya ini bisa satu tapi kena dua ya. Yang pertama untuk install otomatis database-nya ya, database MySQL bisa di XAMPP ini. Dan yang kedua nanti teman-teman bisa menggunakan port XAMPP ini sebagai sarana untuk aplikasi PHP-nya. Nah, gitu ya. Oke, XAMPP. Kemudian yang kedua ini ada Navigate dan HS. Nah, ini opsional saja teman-teman ya, Navigate atau HS ya. Sorry, bukan dan ya, atau ya. Jadi Navigate atau HS. Dan Navigate silahkan teman-teman download ya, mau download Navigate-nya atau mau HS. Gunanya ini untuk mengelola database. Jadi untuk lebih mempermudah kita untuk bisa melakukan beberapa proses terhadap database. Ada DML ya atau DDL ya, itu terkait dengan database. Nah, itu akan dipermudah menggunakan tool-tool ini. Dan yang terakhir ini ada Visual Studio Code, karena kita akan membangun sebuah aplikasi yang terhubung ke database. Nah, tujuan utamanya apa? Bukan hanya terkait dengan query dan lain-lain saja ya, tapi terkait juga dengan tampilan atau hasil utamanya dari database tersebut ditampilkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk aplikasi. Nah, itu perlu ya, bagaimana sih menampilkannya agar enak dilihat ya, mudah untuk dioperasikan. Nah, itu kita nanti akan buat menggunakan Visual Studio Code. Boleh teman-teman menggunakan yang lainnya ya, pakai Sublime Text boleh, pakai Notepad juga boleh ya. Kalau teman-teman memang susah nih, saya nggak bisa pakai ini Pak, saya mau pakai Notepad aja lah yang sederhana sekali, silahkan ya teman-teman, saya bebaskan mau menggunakan tool apapun. Nah, ini rekomendasi dari saya tool-toolnya. Nah, kita akan coba mulai dari yang XAMPP dulu ya teman-teman ya. Gimana sih caranya? Nah, gini, kita buka Chrome dulu ya di sini. Nah, buka Chrome. Nah, teman-teman download XAMPP. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus download. Di sini ya, silahkan download versi yang terbaru ya teman-teman ya. Nah, ini download versi terbaru, silahkan teman-teman bisa download versi terbaru di sini. Terlihat di sini ya teman-teman ya, XAMPP for Windows ya, disesuaikan dengan operating system yang teman-teman gunakan untuk laptop teman-teman. Di sini ada Windows, ini untuk Linux, dan ini untuk iOS ya. Oke, nanti disesuaikan, klik download ya, nanti langsung terdownload. Oke teman-teman, dan kita lanjutkan lagi.
kita lanjutkan lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah teman-teman mendownload XAMPP ya, SAM ya, enaknya aja panggilnya SAM aja ya gitu. Ketika teman-teman berhasil mendownload SAM ya, silakan teman-teman buka SAM-nya. Di mana? Di sini ya. Saya sudah buka ya di sini. Nah, kemudian teman-teman ini awalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dan start di sini di Apache dan di MySQL. Nah, tunggu dulu prosesnya. Oke. Nah, kemudian gimana cara menggunakannya? Ini teman-teman, silahkan masuk ke browser teman-teman ya. Kemudian tuliskan localhost. Nah, localhost ya di sini kayak gini, localhost. Harusnya jadi ini harusnya jadi. Nah, ini nggak mau karena saya punya port yang lain, karena portnya ini konflik ya teman-teman. Saya kebetulan kemarin menggunakan beberapa port ya, jadi saya rubah lagi konfigurasinya aja. Jadi saya lebih detailkan lagi untuk port XAMPP atau SAM-nya menggunakan port ini 8080 seperti ini. Kita enter. Nah, dashboard kalau teman-teman masih default dari awal ya, otomatis nanti di sini ya teman-teman ya, masih portnya masih, klik aja localhost ya, kemudian klik admin ya, nanti otomatis akan diajak ke halaman ini ya. Ini halaman awalnya. Oke, ini untuk halaman awal. Nah, kemudian di sini ada phpMyAdmin. Nah, phpMyAdmin di sini adalah tempat kita bisa mengelola. Sebenarnya nih ini juga sudah tersedia untuk proses pengelolaan database-nya ya. Di sini ya, kita mau buat database apa saja di sini kita bisa klik new. Nah, nanti akan muncul perintah misal mau membuat database apa. Nah, contohnya, nah ini database name-nya apa. Nah, di sini teman-teman bisa buat seperti ini, di sini langsung seperti ini, atau dan opsi yang tadi yang saya tawarkan, teman-teman bisa download Navigate atau HS ya di sini ya. HDSQL, HS itu HDSQL ya teman-teman ya. Nah, Navigate ya seperti ini. Nah, Navigate Premium ya, ini memang berbayar ya teman-teman ya. Nah, makanya kalau yang gratis itu pakainya HD ya, HDSQL. Premium trial 14 hari nih kalau di sini sebenarnya seperti itu. Oke, ini Navigate ya. Nah, atau ini ada HDSQL. Nah, HDSQL ini free teman-teman ya, silahkan. Ini ada donat saja ya, donasi saja sebenarnya modelnya ya. Teman-teman bisa mendownload ini ya, silahkan bisa mendownload HDSQL ya di halaman ini. Oke, Navigate di sini ya, cuman ini Navigate-nya udah gratis itu selama 14 hari ya untuk masa-masa uji coba. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, selain ini kita akan install satu aplikasi lagi, yaitu Visual Studio Code. Oke, Visual Studio Code berarti di sini ya teman-teman ya, misal seperti ini Visual Studio Code. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini, teman-teman bisa langsung download di sini ya, download, klik download. Nah, nanti ini kelihatan banget di gambarnya di sini ya. Sorry, ini udah nih, download for Windows sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, ini ada kelihatan seperti ini. Nah, untuk mempermudah nanti proses apa namanya, proses pembuatannya ya, kalau saya sukanya pakai Visual Studio Code ini ya, karena kita bisa menambahkan Visual Studio Code itu kita bisa menambahkan sini. Nah, ini contohnya. Nah, kita bisa menambahkan extension ya teman-teman. Ini di sini kita bisa menambahkan extension macam-macam, misal gini ya, terkait dengan PHP. Nah, nanti cari, nah ini ada PHP debug, ada PHP
in the labs ya dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman nanti bisa searching di internet ya, atau di sini nih kelihatan, diklik aja PHP Interlab itu fungsinya untuk apa sih. Nah di sini ada informasi yang bisa dibaca ya oleh teman-teman ya, fungsinya untuk apa sih. Nah ini case code competition and intelligent form document. Nah ini untuk nah ini sepertinya saya ingat saya sih untuk memperbaiki ya, untuk merapikan ya. Nah nanti teman-teman bisa download di beberapa extension yang ada yang tersedia pada Visual Studio Code. Nah ini sangat mempermudah sekali ya, jadi untuk merapikan dan yang lain sebagainya. Oke, tahap ini ya, ini untuk tahap preparation. Silahkan teman-teman install semua tool-tool tadi. Nah kalau sudah jadi semuanya nih, kita akan masuk ke tahap menghubungkan database ya. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukannya. Nah kita akan coba untuk mengingat kembali bagaimana caranya untuk menghubungkan database. Ada 3 tahap yang perlu teman-teman lakukan. Tahap utama ya di sini ya. Nah pertama ya tentunya kita harus punya database dulu teman-teman. Bikin database-nya dulu ya. Database apa sih yang akan teman-teman bikin? Silahkan. Misal saya bikin database nih, saya pakai ini aja deh, pakai yang sudah dibuka tadi. Nah ini misal saya bikin database-nya database 01. Nah seperti ini ya, ini default saja. Create. Jadi ini database 01. Nah sudah jadi database 01. Kemudian tahap selanjutnya apa? Nah selanjutnya kita akan buat file PHP ya. Oke, bikin file PHP. Nah bagaimana cara menggunakannya? Gini teman-teman, jadi untuk menggunakan SMPP ini, teman-teman kalau sudah melakukan instalasi, silahkan buka direktori teman-teman di sini, kemudian masuk ke C ya di sini ya. Nah lokal disk C. Nah kemudian ada folder SMPP di sini, folder SAM ya. Nah setelah itu teman-teman masuk ke htdocs. Nah di sini teman-teman buat folder baru ya. Contohnya nih saya sudah buat ini MySQL. Nah ini kurang key ya. Nah contohnya MySQL. Sorry ini lagi jalan ya. Ya MySQL coba ya, ini salah sudah atau beginilah. MySQL coba. Oke. Nah ini nanti nama folder ini ya akan dipanggil di localhost teman-teman ya. Kemudian nah kalau lihat saya di folder ini sudah ada CSS dan JS. Nah ini asalnya dari mana CSS dan JS ini? Nah kemudian ada satu file dengan tipenya PHP dengan nama filenya index ya. Jadi secara default ketika kita membuka, contohnya seperti ini nih. Nah localhost ya, misal saya buka nih localhost 8080, kemudian ini sudah saya buka nih MySQL coba. Nah saya mencoba membuat sebuah koneksi database, tes koneksi database. Nah disitu terhubung database terhubung dengan aplikasi. Nah ini notif yang muncul ya teman-teman. Nah jadi secara default ketika kita mengakses ke direktori ini ya, MySQL strip coba ya, otomatis kita akan masuk XMPP itu akan membaca file index.php ya. Jadi file index.php mana yang ini file index ini dan isinya apa? Nah ini sebelum kita bahas isinya ini, terus di sini kok ada CSS sama JS. Nah teman-teman perlu lakukan ini ya. Silahkan. Saya pakai Bootstrap di sini ya, Bootstrap 5 ya. Teman-teman bisa kunjungi di halaman resminya ya di sini ya, Bootstrap 5. Nah di sini Bootstrap, kemudian teman-teman klik download di menu download ini. Nah kalau sudah,
Nah, klik download yang ini ya. Klik download. Oke, masuk seperti ini. Nah, nanti kan akan terdownload nih file CSS dan CS. Ya. Ini sudah terdownload. Nah, kemudian file CSS dan CS itu teman-teman pindah di folder yang teman-teman buat di folder htdoc ini. Di dalam htdoc teman-teman buat MySQL coba ya, seperti ini. Nah, kemudian yang hasil downloadnya tadi, misal berarti saya buka di download sini. Nah, di sini Bootstrap 5. Nah, ini ada CSS sama CS nya, saya copy dan saya pindahkan ke sini ya, paste di sini. Nah, ini replace ya, nanti otomatis ya, kan ya, sama, nggak apa-apa. Nah, oke, kalau sudah sampai tahap ini, nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat koneksi ya, membuat koneksi di database. Nah, bagaimana caranya? Gini teman-teman, kita akan gunakan Visual Studio Code di sini ya. Ini sudah ada sebenarnya, sudah saya buka. Nah, saya close dulu. Nah, kita buka Visual Studio Code. Aduh, ini yang buka. Maaf, ini yang ngebuka ya. Kita buka Visual Studio Code. ini berat ya. Oke, ditunggu dulu. Ini tadi nggak sengaja kebuka yang Visual Studio Code 2017, jadi agak berat ya teman-teman. Nah, ini ya, ini Visual Studio. Saya tutup. Nah, kita buka yang Visual Studio Code nih ya, ditunggu dulu teman-teman. Sebenarnya nggak berat, enggak, cuman ini memang karena ada recording. Terus saya buka browser ya, Google Chrome ya terutama ya. Nah, itu akan berat sekali. Nah, gini, saya seperti ini ya teman-teman. Saya close ini ya. Ini juga saya tutup dulu ya. Tutup dulu ini. Bentar. Seperti ini. Nah, terus gimana caranya kita menambahkannya ke Visual Studio Code? Nah, ini gampang banget teman-teman. Jadi kita masuk ke directory tadi ya, misal sini MySQL, coba drag and drop folder tersebut ke ini Visual Studio Code, drag and drop, buka. Nah, nanti akan muncul seperti ini biasanya. Oke, ada CSS, CS dan yang sebagainya. Nah, ini file-file yang ada di Bootstrap 5 tadi. Ini enggak terlalu ini sih ya teman-teman, silahkan boleh pakai Bootstrap 4 ya, nggak apa-apa ya. Saya cuma mau pakai yang terbaru ya, biar kita mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita lihat di index. Nah, ini sudah saya buat ya. Nanti teman-teman bisa mencoba mengikuti tulisan seperti ini ya. Ini sih mas HTML biasa ya teman-teman ya, mendeklarasikan bahwa kita buat sebuah dokumen HTML di sini ya. Untuk language-nya ini English ya. Teman-teman bisa nggak pakai ini nggak apa-apa sebenarnya ya. Dokumen HTML udah HTML, kemudian sama HTML itu punya head, body ya. Nah, ini ya HTML tag, HTML buka, terus kemudian ada HTML tutup. Nah, sama seperti HTML ya teman-teman yang mungkin sudah pernah mempelajari sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada head ya. Head ini berujung di sini dan di sini ya. Ini enaknya pakai Visual Studio Code. Jadi mana subbagiannya, mana bagiannya ya, itu terlihat di sini ya teman-teman. Ya, sebenarnya seperti ini head. Oh, ini berarti script ini masuk ke dalam head. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, title ya, title itu mana, title berarti title ini sama title ini. Nah, saya berikan tulisannya apa di sini, contoh koneksi database. Kayak ini sama juga di bagiannya. Ini untuk mengakses ke ke CSS dan CS-nya. Oke, kemudian di sini div ya, ini masih pakai
bootstrap ya di HTML, berarti masih pakai HTML ya teman-teman ya untuk teksnya ya. Nah terus masih H1 di sini tes koneksi database, dan mana PHP-nya? PHP-nya di sini nih. Script PHP kita mulai di sini. PHP error reporting 0 ya. Ini sebenarnya hanya untuk menyembunyikan error ya teman-teman ya. Jika ada error nanti errornya nggak muncul. Sebenarnya itu untuk ini ya, untuk meminimalisir ketika ada error, tiba-tiba error terus aplikasi atau sistem itu sudah dipublish ke umum, nah tahu-tahu apa namanya, oh errornya terlihat, nah itu mending errornya yang lain ya, yang tampilnya ya, mungkin errornya mohon maaf sedang maintenance atau yang sebagainya ya, bukan error apa namanya script error di page berapa. Nah ini teman-teman boleh hilangkan ini ya untuk sambil belajar nanti ya. Ini saya sarankan dihilangkan biar nanti kelihatan ya. Nanti kalau mungkin sudah benar-benar mau dijual nih aplikasinya ya, belajar dijual aplikasi, nah teman-teman bisa menambahkan ini ya untuk meminimalisir seperti tadi. Kemudian ada server name ya, ini ya, ini membuat variabel baru teman-teman. Ini variabelnya namanya server name ya, diawali dengan ini ya, seperti tadi ya, apa namanya, kalau kita sebutkan dolar ya seperti ya. Nah localhost dan root, password. Nah ini variabel-variabel ya, server name-nya apa, username-nya, passwordnya apa. Nah ini passwordnya 0 ya, karena saya membuat tadi di MySQL saya instalasi itu dan saya tidak menambahkan password di dalamnya. Nah, nanti kalau teman-teman membuat password, tolong diingat-ingat passwordnya apa ya. Username default root ya, karena kita masih menggunakan ini ya, localhost ya. Nah si defaultnya SQL server, MySQL itu root ya. Oke, kemudian create connection. Nah, di sini ada. Nah, di sini kita create connection, membuat sebuah koneksi scon new MySQL server name, username sama password. Nah, ini localhost, root dan password. Ini baru tes koneksi ya, teman-teman ya. Nah, kemudian if connection error. Nah, ini kita akan mengetahui koneksinya error apa enggak sih. Nah ini baru sampai di koneksi ya teman-teman ya. Nah jika benar, jika salah, ini salah ya, connection error di sini ya. Nah ini tidak terhubung ya, nanti akan muncul notif cek koneksi database Anda. Jika tidak error nanti akan terhubung seperti ini. Nah ada satu yang belum teman-teman di sini, yaitu database ya. Database yang dibuat belum ada. Nah kita bisa tambahkan di sini. Contohnya ini database gitu aja ya. Database. Nah, nama database kita tambahkan di sini. Nama databasenya apa? Nah kita lihat di tadi yang database yang sudah kita buat. Di sini nama databasenya database 01. Base 01. Nah, terus gimana cara menambahkannya? Di sini kita tambahkan di sini koma, ini database. Nah, ini. Oke, kita save. Semisal saya salahin di sini nih, database 0. Oke, jadi apa yang terjadi? Kita lihat di mana, sini ya, contoh koneksi database. Oke, tidak terhubung, cek koneksi database Anda. Nah ini notif yang muncul seperti ini. Nah, kita ganti lagi, kita sesuaikan dengan nama databasenya, kita save. Nah terhubung, database terhubung dengan aplikasi. Oke, ini tahap koneksinya dan beberapa tool ya dan preparation yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya mohon teman-teman mulai mempersiapkan berbagai macam tool ya terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Boleh alternatif yang lainnya, mungkin ada beberapa alternatif nih ketika device yang teman-teman gunakan memang apa namanya tidak terlalu tinggi ya,
speknya ya. Saya juga pakai RAM 4 GB teman-teman ya. Ini memang agak berat ketika sambil recording nih. Kalau naik recording ini agak berat ya. Kalau nggak perlu recording, hanya buka ini ya, hanya Visual Studio Code kemudian langsung ke Google Chrome, itu nggak terlalu berat teman-teman. 2 GB RAM, 2 GB RAM 3 GB maksimal ya, maksimal 4 GB itu juga bisa ya, minimal 2 GB lah. Jadi masih bisa ya, memang agak lama ya, tapi nggak apa-apa ya, insya Allah bisa teman-teman. Oke, selamat mencoba teman-teman. Silahkan di download beberapa aplikasi terkait yang perlu teman-teman download ya. Kita belajar bareng-bareng. Jika memang nanti banyak yang belum paham ya terkait dengan pembahasan ini ya, teman-teman bisa ajak saya untuk diskusi ya. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sehat-sehat selalu teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dalam penyampaian pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.